Om Swastiastu semeton, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Dek Sumar akan nanding banten oton yang sederhana yang bisa semeton tiru atau buat sendiri. Cocok untuk para pemula dan perantau yang ingin buat banten oton. Ini Dek Sumar akan spill caranya, dan ini Dek Sumar juga lihat atau Dek Sumar recreate dari video yang jadi referensi Dek Sumar. Akan Dek Sumar tulis linknya di kolom deskripsi, dan untuk beberapa komponen juga Dek Sumar akan lihat di buku panduan ini. Nah, adapun bahan-bahannya di situ sudah Dek Sumar siapkan, dan di sini Dek Sumar akan buat beberapa 4 tanding, yaitu pertama itu ini yang pertama itu ada dapetan, kemudian ini sodan, kemudian ini sesayut pebersihan, dan ini sesayut penghalang hati. Nah, untuk dapetannya itu menggunakan tumpeng 1, dan untuk banten sesayut pebersihannya Dek Sumar akan lihat panduannya di buku, dan untuk sesayut penghalang hatinya Dek Sumar itu lihat di referensi video yang Dek Sumar selipkan linknya di kolom deskripsi ya, bisa dilihat original videonya. Nah, yang pertama yang perlu semeton siapkan itulah wadahnya yang cukup besar yang bisa menampung 4 alat ini. Nah, 2 alat ini untuk sodan dan dapetan itu alat seperti ini, dan 2 kulit sayur seperti ini. Oke, lanjut kita akan nanding, dan apa aja isinya ikuti tutorialnya sampai habis guys semeton. Dan untuk bukunya ini bila semeton ingin mempunyai juga, Dek Sumar akan selipkan link belinya di kolom deskripsi ya, bisa dibeli di sana. Ini bukunya, itu himpunan pertandingan upakaryanya oleh DRS Ide Bagus Putu Sudarsana. Oke semeton, yang pertama itu isikan tebu semuanya. Isikan bantal, isikan tape, lalu isi buah, pisang, itu jangan lupa juga jaje begininya. Ini rake-rake jangkepnya sudah. Sekarang kita masuk untuk isian kacang saurnya. Untuk dapetan itu tumpengnya 1, tumpeng 1, sodan, ini sodan nasi penaknya 2, kemudian celemi isikan kacang saur gerang terong timun, bisa juga pakai plekir ya. Ini taruh di tandingan sodannya. Kemudian untuk pembersihnya diisikan terus. Untuk banten sesayut pebersihannya ini, nasinya itu adalah sebuah nasi sudu meklongkong ya. Bisa dilihat ini nasi sudu meklongkong, letakkan di tengah. Untuk kulit sayurnya bisa semeton perhatikan, yang lupa menjelaskan di depan, kulit sayurnya itu memutar ke kanan ya, ke kanan untuk isahannya ini. Lalu untuk penghalang hatinya, sesayur penghalang hatinya itu pakai nasi tumpeng 1, terus diisikan janur bulat itu meklongkong gitu ya. Ini janurnya
jahitannya seperti ini, sama seperti ini, cuma agak besaran ini. Letakkan di tengah, lalu diisi nasi tumpeng. Sudah. Untuk kacang saurnya ini dapatannya itu pakai kojong rangkat, kacang saur, kacang gerang, terus terong, timun. Dapatan. Kalau untuk sodannya pakai celemik atau enggak pakai plekir nih. Terus untuk sesayutnya, kalau sesayut pasti pakai limas, dan cara buat limasnya itu semeton bisa lihat di kolom deskripsi. Di situ Dek Sumar akan selipkan link untuk cara buat limasnya. Nah, menurut di buku untuk kacang saurnya itu peletakannya itu yang F, sebuah limas berisi sambal dan garam itu sebelah kanan, dan sebelah kiri itu yang G adalah sebuah limas berisi saur, kacang, gerang, timun, terong ya. Ini limas isi sambal sama garam. Ini juga. Ini juga. Oke, sudah. Dan sampai sana sudah jelas untuk kacang saurnya, rasmennya, apa alasnya, dan apa aja isinya nih. Nah, spesial untuk sesayut pengalang hatinya itu namanya juga sesayut pengalang hati. Menurut sumber yang Dek Sumar recreate itu harus isi hati ayam. Nah, hati ayam digoreng, boleh hati bebek, asalkan jangan hati babi nggih semeton. Kalau bisa hati ayam. Nah, digoreng, ditaruh, diwadahkan celemik seperti ini, letakkan di tengah. Nih, udah. Itu spesialnya sesayut pengalang hati. Nah, sesayut pengalang hati ini diperuntukkan untuk sang oton itu misalnya sering marah, sering gelisah, dan kurang bisa mengelola emosinya, bisa diisikan sesayut pengalang hati untuk bantuan otonnya. Diharapkan pengharapannya itu supaya sang oton ini yang mengoton lebih baik lagi, bisa mengelola emosinya, amarahnya. Seperti itu harapan sesayutnya. Untuk sesayut pembersihan diharapkan dibersihkan dari segala sembel kandel, kekotoran atau hal negatif yang melekat, sungkaru bersih, dan bisa rahayu untuk menjalani kehidupan esok hari gitu. Ini pengharapan untuk bantuan oton niki ya. Nah, masih di sesayut pengalang hati, untuk pelengkap di nasi tumpengnya itu adalah 1 kuangen. Ini Sumar sudah siapkan 1 kuangen, udah diisi sampian, bunga, dan pis bolong 1. Di dalam juga isi porosan sile diletakkan di sini. Sudah. Lalu pelengkap lain dari sesayut pengalang hati ini adalah linting. Menurut sumber yang Dek Sumar recreate itu bisa lihat di link deskripsinya atau original videonya. Nah, lintingnya itu di sini Dek Sumar pakai dupa sukle ya, senton bisa pakai ini, dan pakai benang putih. Nah, caranya itu kayak gini semeton tutorialnya. Nah, semeton nih benang, lilitkan pada ujung dupa, dan nanti ini semeton baluri dengan minyak goreng ya, supaya nanti gampang untuk ngidupinnya. Nah, ini dihidupkan saat natap banten sesayut pengalang hatinya, baru dihidupkan. Setelah doakan, nanti ditiup oleh yang oton, dan
sumbunya ini kan nanti ada bekas hitamnya, dicolekkan di jidat sama di dadanya. Seperti kita pakai biju itu, dicolekkan di sana. Seperti itu semeton, berdasarkan sumber yang Dek Sumar recreate, Dek Sumar tonton, itu info yang Dek Sumar dapatkan. Seperti ini. Ini sisanya bisa semeton potong aja. Bila ini kepanjangan, semeton bisa potong. Dan nanti caranya diolesi. Ini minyak goreng ya, diolesi ujungnya. Biar nanti bisa hidup lilinnya. Diolesi seluruhnya. Nah, ini nanti dihidupkan lintingnya. Lintingnya ini letakkan tancapkan di tumpengnya. Bila nasi tumpengnya katos atau enggak pakai yang udah kering, bisa ditancapkan di janurnya, pokoknya diletakkan di bagian ini nggih. Seperti itu kurang lebih. Nah semeton, lanjut kita akan lengkapin semuanya ini pakai sampian-sampian dan komponen yang lainnya nggih. Mulai dari dapetan. Nah untuk dapetan ini sampiannya itu adalah sampian dapetan atau kokokan. Ini sampian jod goa juga bisa dibilang jod goa. Nah, diletakkan di sini. Jangan lupa diisikan canang di atasnya. Lalu berikutnya adalah sodan. Nah, sodan sampiannya adalah sampian sodan atau sampian plaus. Ini, letakkan canang di atasnya juga. Sudah. Lanjut kita ke baik semeton, sekarang Dek Sumar akan lengkapi untuk sampian-sampiannya. Yang pertama itu sampian untuk dapetan tumpeng satunya itu adalah sampian jad goa. Ini dan dilengkapi juga dengan canang. Lalu selain sampian dapetan dilengkapi juga dengan penyenang. Nah, di sini penyenangnya sudah lengkap, di bawahnya ada eteh-eteh, itu ada beras putih, kemudian porosan dan pis bolong satu keteng. Terus di sini atasnya ini ada tepung tawar terbuat dari tepung beras. Kemudian ini pengeristiknya itu ada daun dadak mencacak dan siksik, itu jajo begini metunu. Kemudian di sini adalah lengis mie, itu kapas diisi lengis mie. Diletakkan di sini. Dan di atasnya juga jangan lupa diisi benang putih ya, untuk penyenangnya. Lalu selanjutnya Dek Sumar ke sampian sodan. Sampian sodan dilengkapi dengan sampian sodan atau plaus. Di atasnya diisikan canang. Lalu berikutnya adalah sesayur pembersihan. Nah, sesayur pembersihan menurut di sini berikutnya tahapnya adalah canang pesucian, diletakkan di sini. Ini canang pesuciannya guys, semeton, letakkan di sini. Lalu berikutnya yang di sebuah penyenang diletakkan di sebelah kiri. Penyenang sama seperti yang tadi, sudah lengkap isiannya.
Berikutnya yang terakhir adalah Sampian Nagasari, diletakkan di sebelah kanan. Sampian Nagasari, dan lengkapi juga dengan canang. Lalu selanjutnya adalah sesayut penghalang hati, lengkapin dengan Sampian Nagasari. Letakkan di sini. Dan canang sari nggih. Canang letakkan di sini. Oke, sudah. Oh ya semeton, di Banten dapatannya itu apabila semeton ingin melengkapi dengan ayam betutu atau ayam panggang, boleh banget letakkan di dapatannya. Nah, apabila semeton mau tanpa ayam betutu, boleh juga menurut sumber yang Dek Sumar tonton, boleh. Yang penting yang utama itu ada rerasmennya yang isi kacang, saur, tuung, timun, itu yang utama. Kalau itu udah ada, tidak isi ayam betutu, ayam panggang, tidak masalah, sudah bisa dijalankan Bantennya. Jadi bisa semudah itu, sesimpel itu untuk Banten Oton G, tidak ada paksaan atau harus begini begitu. Yang penting sudah ada komponen-komponen itu, sudah bisa, dah boleh nggih semeton. Sekedar info menurut yang Dek Sumar tangkap di sumber video yang Dek Sumar tonton. Oke semeton, semua ini adalah pertandingan Banten Oton sederhana yang gampang dibuat sendiri di rumah. Dan gimana cara natapnya, kalau tiang sendiri itu tiang buat satu tandingan pejati, diaturkan di kemulan. Lalu bila semeton ingin natap juga di kemulan, ini bisa diletakkan juga di kemulan. Lalu kalau ingin melukat, bisa melukat pakai new gading atau bungkak gading. Di atasnya itu dipotong segitiga, kemudian di ujungnya itu diisi tulisan ongkare, dan isi di dalamnya bunga berbagai macam, misal putih, kuning, merah, dan yang lainnya. Ditulisin juga ongkare, dimasukkan ke dalam, dan di bawahnya diisikan canang. Kemudian diaturkan juga di kemulan, diisikan dupa. Nanti pas semeton Banten pejati dilengkapi juga dengan segahan putih kuning putih kuning. Nah biasanya Dek Sumar itu aturin dulu pejatinya sama bungkaknya, udah disiapkan Bantennya juga. Sembahyang dulu, biasanya sembahyang di kemulan. Setelah sembahyang di kemulan, Dek Sumar nunas pelukatan, kemudian setelah melukat di surya, Dek Sumar langsung natap Bantennya, diayapin, mulai dari diaturin dulu Bantennya ke sang Numadi, sang Atme, sane bersinggah sana di tubuh sang Oton, pokok sambatin doa-doanya. Lalu Dek Sumar biasanya setelah itu ngayapin ke yang Oton dari dapetan, sodan, sesayut pembersih sama sesayut penghalang hatinya. Lalu sudah itu Dek Sumar biasanya gini, apa itu, ayapin penyenangnya ini dulu ke atas, ke sang Numadi, doa-doanya, lalu baru ke yang Otonin. Nah diatepin ke kepala,
bahu kiri kanan, dada, lalu ditunas berasnya, benangnya diletakkan di pergelangan, berharap makawat. Selanjutnya setelah udah natap itu Dek Sumar kan sebelumnya itu pas ngaturan pijat itu udah nunas tirta tuh. Nah tirtanya itu diketisin ke yang otonin, ditunas bijunya juga. Lalu udah selesai kita atur semua, ambil satu canang sama buahnya diaturkan di bawah. Udah selesai, itu aja sih semeton kerang langkung. Kalau ada yang salah penjelasannya, tapi itu biasanya yang Dek Sumar lakukan. Yesus semua untuk galahnya, semoga bermanfaat untuk kita para pemula. Dek Sumar juga mohon maaf juga baru belajar, jadi Dek Sumar ingin share aja apa yang Dek Sumar buat dan pelajari gitu. Semoga bermanfaat semeton. Rahayu.